Umat bertanya, Romo menjawab. Ibu YF bertanya kepada saya demikian. Romo, saya menikah dan diberkati secara Katolik dengan suami beda agama karena suami beragama Islam. Pernikahan kami sudah memasuki usia 15 tahun dan kami telah dikaruniai 2 orang putra. Anak pertama belajar agama Islam. Anak kedua dididik dalam iman Katolik. Selama puluhan tahun, hubungan kami cukup harmonis. Namun betapa saya kaget ketika bulan lalu saya mengetahui kalau suami saya ternyata sudah menikah lagi dengan wanita yang seiman dengan dia. Alasannya ingin memperdalam agamanya dan nanti ketika meninggal ada istri yang mendoakan karena menurut dia pernikahan kami tidak sah dalam Islam. Saya merelakan suami saya pergi dan akhirnya kami berpisah. Namun kami belum bercerai secara sipil. Beberapa hari lalu suami menghubungi saya. Dia sangat menyesal, berjanji akan menceraikan istri keduanya itu dan ingin kembali kepada saya. Romo, mohon sarannya, apa yang harus saya lakukan? Salve, saya Pastor Posinus Gule OSC. Sekarang bersama Anda menyampaikan satu topik yang menarik. Marilah tonton video ini sampai selesai. Ibu YF yang baik, saya bisa membayangkan betapa beratnya beban ibu menghadapi masalah keluarga seperti ini. Perbuatan selingkuh suami tentu tidak bisa dibenarkan. Suami tidak sekadar selingkuh, tetapi menikahi wanita selingkuhannya itu dan meninggalkan ibu. Suami telah melakukan kesalahan besar. Tapi saya melihat ada harapan untuk memperbaiki perkawinan ibu dengan suami. Sebab dalam kisah ini, suami menyesal dan mau berpisah dengan wanita selingkuhannya yang sudah ia nikahi itu dan mau kembali kepada ibu. Ini kesempatan bagi ibu untuk memaafkan suami, untuk mengampuni suami. Bukan karena ia layak dimaafkan atau layak diampuni, tetapi karena ibu mau rendah hati, mau menyangkal diri, mau mengorbankan diri untuk menyambut kembali suami yang telah melakukan perselingkuhan tetapi akhirnya mau bertobat. Ibu mau mengampuni suami tanpa syarat. Saya sarankan kiranya ibu menerima kembali suami yang mau kembali. Anak-anak tentu pihak yang paling terluka jika terjadi perceraian. Maka jangan melakukan perceraian. Jalan terbaik adalah menerima kembali suami yang mau kembali ke ibu. Tapi ibu jangan pernah pindah agama jika suami memintanya. Tetap setia sebagai umat Katolik. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya Sang Juru Selamat, seperti ditegaskan dalam kitab suci kita. Dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6 misalnya, Tuhan Yesus pernah bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saya doakan ibu kiranya dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Apalagi di masa Prapaskah ini, kita diminta untuk semakin dekat dengan Tuhan dan mengasihi siapapun tanpa syarat. Menarik kita bahas sedikit fakta perkawinan Ibu YF yang diberkati secara Katolik. Ibu seorang Katolik dan suami beragama Islam. Artinya, perkawinan ibu dan suami merupakan perkawinan beda agama. Ketika perkawinan ibu diberkati secara Katolik, berarti ibu sudah pernah berjanji di hadapan Tuhan melalui Romo. Ada 3 minimal janji ibu sesuai kitab hukum kanonik, kanon 1125, yaitu pertama, tidak akan meninggalkan iman Katolik. Ibu YF tetap aktif sebagai umat Katolik dan melaksanakan hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai umat Katolik. Kedua,
Semua anak yang lahir, ibu baptiskan secara Katolik. Nah, dalam kisah ini, justru dari dua anak ibu, ada satu orang yang tidak dibaptis dalam gereja Katolik, tapi malah ikut agama suami. Jika ibu menyetujui ini, artinya ibu telah melanggar janji ibu di hadapan Tuhan. Ketiga, semua anak ibu didik secara Katolik. Pendidikan tidak sekadar pendidikan formal di sekolah, tetapi termasuk pendidikan informal, yakni dalam kehidupan sehari-hari, di dalam rumah. Apakah ibu bisa menjadi teladan dalam iman Katolik terhadap anak-anak di rumah? Apakah ibu rajin mengajak anak-anak ke gereja, mengajak mereka berdoa bersama? Apakah ibu menghidupi ajaran Yesus bersama anak-anak? Semoga iya. Tapi jika bukan karena kesalahan ibu, sehingga seorang anak ibu tidak dibaptis dalam agama Katolik dan ikut agama suami, tentu ibu tidak salah. Ketika ibu sudah berjuang, berniat membaptiskan semua anak ibu secara Katolik, tetapi ibu menghadapi kesulitan berat, maka ibu tidak perlu merasa bersalah. Ibu tidak bersalah. Ibu tidak melanggar janji ibu. Karena dalam keadaan seperti itu, ibu menghadapi kesulitan berat. Dari kisah ibu YF ini, kita belajar bahwa akibat perkawinan beda agama antara lain sulit membaptis dan mendidik anak secara Katolik. Dan juga mendapat ancaman diceraikan. Perbedaan ajaran agama jangan pernah dipandang enteng. Jangan. Karena bisa mengacaukan hidup perkawinan. Dalam kisah ibu YF ini sangat jelas alasan suami selingkuh dan menikah lagi karena didasari pada ajaran agamanya. Maka sekali lagi, jangan pandang enteng perbedaan agama ini. Tuhan memberkati.